Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Wakiman dari Mojo Mulyo Bugar Jember. Dapat bagi tugi Mojo Mulyo mriki ingin tahu. Nate moco buku kita diharuskan berpelukan setiap hari dengan Allah. Maksudnya berpelukan itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal pelukan itu disesuaikan dengan makom kita. Kalau kita makom di muraqabah disebut pelukan, kita harus selalu dzikir merasa kalau Allah itu dekat dan selalu melihat kita. Ini makom kita yang ada di situ disebut berpelukan. Ya. Berhubung makom kita di muraqabah, makom di mana pembenahan iman kita yang disebut ihsan, berarti kita selalu berzikir, merasakan, menyadari bahwasanya segala hal apapun yang terjadi, yang berperan hanyalah Allah. Biasanya orang seperti ini hatinya selalu berzikir Allah, 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 masih diucap untuk memudahkan ruhaniyah kita merasa bahwasanya Allah itu dekat dan selalu memonitor terhadap kita. Pun niki rangkul-rangkulan berpelukan. Tapi kalau makom sampan ini sudah dimusyahadah, beda yang disebut berpelukan terus menerus rinolan wengi siang dan malam. Apa? Dalam hati jenengan secara otomatis muncul akunya Allah. Siapa yang dalam hatinya muncul akunya Allah terus menerus, maka dialah dikatakan yang berpelukan. Tergantung kita ada di musyahadatul fana ataukah kamil atau bakok, di mahfud atau di maksum. Kalau di mahfud otomatis kita pasti akan suatu saat rangkulan itu longgar. Nanti kalau di maksum, udah, artinya rangkulan itu bukan ada dua, Pak. Ada yang dirangkul, ada yang merangkul, tidak. Yang merangkul dan yang dirangkul satu pelaku. Nggak ada bedanya. Sehingga ada istilah aku yo kamu, kamu yo aku. Istilah aja lah itu tadi, bukan dua. Mboten mawon rangkul-rangkulane. Makanya kita sudah dewasa, bahasa akal saya katakan, seorang wanita kalau kita sudah mengatakan qabiltu nikahaha, ya, wa tazwijaha dan seterusnya, aku yo milikmu, kamu yo milik, nggak ada yang namanya malu, nggak ada.
Ada malu? Enggak ada. Sama-sama sudah pernah punya suami, punya istri, ya tak? Ketika saat itu sudah kita qabiltu, udah masuk kamar, enggak ada malu. Sing durung dewasa enggak boleh mendengarkan loh ya. Nggih. Ikut tambahan mawon. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sedikit menggoyahkan saya, Gus. Jika kita dituntut untuk ridho atas semua kehendak Allah, kenapa di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum? Kan berarti semua yang sudah ditakdirkan itu bisa dirubah, Gus, dengan adanya ud'uni astajib lakum. Mohon penjelasannya, Gus. Ud'uni astajib lakum tergantung kita memaknai dari kacamata syariat apa hakikat. Kalau kacamata syariat terkesan seakan-akan bisa, tapi bukan takdir, tapi kodok qadar. Yang bisa diubah dengan doa itu adalah bukan takdir. Sebab takdir itu sesuatu yang sedang dan sudah gak mungkin. Apa? Kodoknya itu catatan yang belum jadi takdir. Dengan doa. Semisal, ya Allah, kalau toh si A itu jadi jodohku, datangkan ya Allah. Nah, ngerti nih, umpama dalam buku catatan bukan jodohnya. Kalau itu jodohku ya Allah, lekas terjadikanlah untuk nikah dengan saya. Nyun sewu. Kalau toh iku iya, jangan terlalu lama ya Allah. Lagi itu toh. Kita manusia iku maunya enak tok. Sudah catatan, belum waktunya disuruh untuk. Sekarang kita yang diatur apa yang ngatur, Pak? Kita tidak terasa kalau kita itu sesungguhnya di Isra niku kita syariat ngatur Allah. Tapi nggak terasa loh ya. Nggak terasa. Sehingga ud'uni iku kita maknani minta. Bahkan di dalamnya itu jikalau kau minta satu kali itu belum dikasih, minta lagi. Kan tiap saat dan waktu mintalah. Bahasa dagelan, Pak. Kok umpama kula sing dadi Gusti Allah, grisin kuping kula. Umpama ya. Wis gini aja. Jenengan mertamu terhadap orang lain. Sebelum jenengan bertemu kan manggil. Assalamualaikum. Pak Haji, assalamualaikum. Sekarang sudah diganti bel, Pak. Tet. Coba 1-2 kali sampean bel, gak keluar. Belen terus. Kira-kira marah ndak yang di dalam? Hah? Marah toh? Oke. Mengapa kita dihukum syariat itu kok kita berdoa belum dikasih
Minta lagi, diperintah terus minta sampai kapanpun, mintalah. Nyun sewu, sak temani sesungguhnya Allah memberikan sesuatu itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kita minta, enggak ada. Kalau ada hubungannya berarti Allah punya sifat bakhil. Padahal Allah enggak punya sifat bakhil. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bakhilu, enggak ada. Tapi pandangan hakikat Pak, ud'uni itu tidak dimaknani minta. Da'a diarteni adalah menghadap. Fa'buduh, menghadap. Ini sebab apa? Gini Pak. Orang meminta sesuatu itu wajib sebelum mendapatkan sesuatu ketemu yang memiliki sesuatu. Contoh, saya istriku itu nyidam Pak. Nyidam mangga muda. Nah, tetangga saya punya. Saya ngambil mangganya dulu ataukah izin terhadap tetangga dulu? Menemui dulu. Artinya doa yang tidak dihukumi ngatur Allah, ketika jenengan berdoa hati bertajalli. Lepaskan diri artinya hati jenengan tidak menghadap makhluk. Menghadap Allah yang disebut tajalli. Sebab kalau kita hati menghadap yang kita minta, sesuatu yang kita minta sama halnya saya mengambil mangga dulu tanpa izin menemui yang memiliki, itu disebut maling, pencuri. Berarti sebetulnya kita itu adalah sering mencuri bajunya Allah. Contoh kula mulai sejak kecil mondok, kitab apa misalnya kita pelajari, kita paham ilmu ini, ilmu itu. Akhirnya dalam hatiku saya merasa kalau saya itu alim. Berarti sifat ilmu ni Allah ikut tak rampas. Berarti saya pencuri. Secara hakikat apakah bisa diubah? Tetap Pak. Kalau namanya takdir, mboten saged. Qadar itu enggak bisa, kodok saged, kehendak itu saged. Karena kehendak itu belum muncul yang disebut takdir. Contoh, jenengan mau kesini dari rumah. Di rumah itu ada kehendak dalam hati jenengan untuk ngaji ke masjid. Ketika saat masih jadi kehendak, bisa sama merubah. Entah sampai itu pergi ke mancing atau gimana, saged diubah. Enggak jadi kesisat. Tapi kalau sudah di sini takdir, ini wujudnya kehendak, enggak bisa. Logika. Sampai tahu dulu Pak tahun 80 nggih. Kan enggak ada gedung film toh, layar tancap. Itu ada proyektor. Petugas kelis-kelis itu ya.
itu dipotong-potong. Kula mboten ngerti. Pada saat apa dipotong? Ternyata disensor. Durasinya mestinya film ini orang pelukan ya, dihilangkan pelukan ini. Gambar nyatanya ditakdir di layar ada pelukan mboten? Mboten. Karena sebelum nyoto di layar di proyektor kelis itu dipotong. Lah sing berhak motong sinten? Petugase. Siapa yang berhak mengubah kehendak? Ya Allah. Di dalam diri Anda. Sehingga hidup dalam diri Anda tadinya ada kehendak untuk ke sini diubah. Mancing atau gimana, akhirnya tidak jadi ke sini. Inilah perbedaan antara qada dan qadar, kehendak dan takdir. Ngoten nggih? Nggih. Masih ada? Jam 11. Satu lagi, oke.